Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah Indonesia terkait dengan materi kolonialisme dan imperialisme. Namun di sini kita ingin belajar terkait dengan materi kekuasaan kongsi dagang VOC. Apakah adik-adik pernah melihat gedung ini? Jadi gedung ini merupakan Museum Fathahillah, di mana gedung ini atau bangunan ini merupakan bangunan dari Belanda di Batavia yang digunakan sebagai kantor Gubernur Jenderal VOC atau disebut dengan Verenigde Oost-Indische Compagnie. Kemudian kita masuk kepada isi-isi dari kekuasaan kongsi dagang VOC. Yang pertama yang ingin kita bahas di sini yaitu lahirnya VOC. Bagaimana sih sebenarnya sehingga lahir ini yang disebut dengan VOC. Kemudian yang kedua, keserakahan dan kekejaman VOC. Jadi nanti kita ingin membahas bagaimana serakahnya VOC ingin menguasai Indonesia. Kemudian yang ketiga, VOC dibubarkan atau VOC gulung tikar. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Jadi adapun lahirnya VOC di sini yaitu dengan tujuan untuk menghindari persaingan. Jadi dia ingin menghindari beberapa negara lainnya yang ingin merebut rempah-rempah di Indonesia. Di antaranya ada negara Spanyol, ada negara Belanda, sehingga di sini Belanda membuat sebuah kekuasaan yang namanya VOC karena dia ingin menguasai sepenuhnya terkait dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kemudian dalam menjalankan tugas di sini, VOC memiliki beberapa kewenangan, yaitu melakukan monopoli perdagangan di wilayah. Jadi dia melakukan beberapa di Kepulauan Nusantara, melakukan monopoli perdagangan, kemudian membentuk angkatan perang sendiri. Kemudian yang ketiga, melakukan peperangan. Jadi siapapun yang ingin merebut rempah-rempah di sini, dia ingin melakukan peperangan. Kemudian yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Jadi ada surat perjanjian terhadap raja-raja setempat yang berkuasa. Kemudian mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Kemudian yang selanjutnya mengangkat pegawai sendiri dan memerintah di negeri jajahan. Jadi dia sebagai pemerintah, dia sebagai gubernur. Ini namanya Peter Bolt. Dia merupakan gubernur yang pertama yang mendirikan VOC di Jakarta. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan keserakahan dan kekejaman VOC. Adapun keserakahannya di sini, dia benar-benar ingin menguasai Jakarta. Bahkan dia pernah menggantikan Jakarta sebagai nama Batavia. Kemudian dia menyerang Jakarta dengan armada angkatan laut dengan 18 kapal. Dia mengepung Jakarta karena betul-betul dia ingin menguasai di sini Jakarta. Sehingga di sini dalam proses keserakahan ini dan kekejaman VOC ini terhadap Jakarta, di sini yang menjalankan adalah Gubernur J.P. Coen. Jadi ini merupakan gubernur yang kedua, bukan lagi Gubernur Peter Bolt yang memerintah, tetapi Gubernur J.P. Coen. Dia yang memerintah, sehingga dia ini benar-benar gubernur yang benar-benar ambisius ingin menguasai wilayah Indonesia. Jadi di sini dia melakukan beberapa cara untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam. Di antaranya dia merebut pasaran produksi pertanian, kemudian dia
selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. Jadi dia ada beberapa cara yang dilakukan. Dia melakukan politik adu domba supaya dia bisa menguasai wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu VOC gulung tikar atau disebut dengan pembubaran VOC. Jadi ini saya buat secara ringkas saja ya penjelasannya. Kemudian di sini kita masuk ke pembahasan VOC gulung tikar. Ini terjadi pada abad ke-18. Ini apa namanya? Pada saat kejayaan di sini VOC menguasai beberapa wilayah di Indonesia. Lama kelamaan di sini pegawainya dan pengurusnya ini VOC berfoya-foya menghabiskan banyak uang sehingga ini VOC mengalami yang namanya bangkrut atau tidak bisa membayar semua dia kehabisan kas uangnya habis sehingga dia tidak bisa membiayai perang, sehingga dia menjadi bangkrut. Kemudian di sini pegawai dan pengurusnya betul-betul banyak yang korupsi. Jadi VOC akhirnya bangkrut sehingga di sini VOC akhirnya dibubarkan. Kemudian tanggal pembubarannya di sini VOC itu bubar pada tanggal 31 Desember 1799. Jadi itu tanggal VOC dibubarkan. Jadi penjelasan di sini sangat singkat sekali ya. Kemudian selanjutnya ini tugasnya buatlah karya tulis dengan judul Keserakan VOC. Ini per individu ya. Oke, itulah tadi pembahasan terkait dengan kekuasaan Konsi Dagang VOC, terkait dengan lahirnya VOC, keserakan VOC, dan dibubarkannya VOC. Oke, jadi untuk adik-adik yang ada pertanyaan silahkan komen saja di komentar, mungkin saya bisa jawab. Oke, cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.